Tantangan yang kita hadapi di masa pandemi di dunia pendidikan tentu sangat besar. Pembelajaran tatap muka mulai dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Dilansir dari CNN Indonesia, di rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI, Senin 23 Agustus 2021 kemarin, Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, menegaskan meski menuai pro dan kontra, posisi pemerintah tetap pada peraturan pembelajaran tatap muka. Ada beberapa alasan yang membuat Pak Menteri mendorong daerah agar segera melakukan sekolah tatap muka. Sesuai dengan surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri, diantaranya PJJ yang berlangsung hampir 2 tahun mengakibatkan anak kehilangan kesempatan belajar. Anak pun beresiko mengalami cognitive learning loss. Selain itu, Mas Menteri Nadiem juga menyebutkan kondisi ini turut berdampak pada psikologis anak karena harus belajar dengan kondisi yang berbeda. Learning loss yang terjadi pada siswa juga berdampak pada penurunan capaian belajar. Mas Menteri Nadiem juga menyebut banyak terjadi kasus putus sekolah selama masa PJJ di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk juga hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Mas Menteri juga menegaskan, vaksinasi siswa bukanlah syarat dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM. Hal ini sebagai klarifikasi atas isu-isu yang beredar kalau siswa wajib divaksin sebelum memulai pembelajaran tatap muka. Menurut Mas Menteri, justru setiap guru dan tenaga pengajarlah yang harus sudah divaksin sebelum memulai pertemuan tatap muka. Dengan kata lain, setiap sekolah yang tenaga pengajarnya sudah divaksin wajib melaksanakan pembelajaran tatap muka. Saat ini, ada sekitar 63% dari 540.979 sekolah yang sudah diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka. Namun, baru 26% yang melakukan pertemuan tatap muka. Pembelajaran tatap muka mulai digelar pada wilayah PPKM level 1 sampai 3. Sebenarnya, saya pribadi sulit menentukan setuju atau tidak. Namun, jika memang sekolah mengadakan PTM, maka sangat diperlukan pengawasan yang ketat dan evaluasi yang berkala. Tapi, saya juga melihat bahwa pertemuan tatap muka cenderung lebih efektif dibandingkan pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya keputusan pertemuan tatap muka bagi sekolah di wilayah PPKM level 1 sampai 3, berarti sudah ada indikator bagi suatu wilayah yang dianggap aman untuk melakukan interaksi. Selain itu, saya rasa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sangat kurang efektif karena kendala-kendala yang sering kali dialami oleh siswa ataupun mahasiswa. Banyak anak di rumah terkendala sinyal, kuota, hingga kondisi rumah yang terkadang kurang kondusif. Hal ini cukup berpengaruh pada kualitas peserta didik. Ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh juga berdampak pada perbedaan pelaksanaan pembelajaran di setiap daerah. Apalagi masih terdapat kesetimpangan akses dan teknologi di setiap daerah.